Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Terima kasih untuk kehadirannya, untuk konsistensinya di kegiatan bulanan kita, Book Review, yang hari ini udah sampai di episode ke-37. Hari ini kita akan membahas buku yang judulnya Hook, buku karya dari Nir Eyal ya. Ini penulis dari Israel. Oke, sebelumnya seperti biasa saya akan share dulu tentang MLI Book Club. Ya, kita didirikan tahun 2023 bulan Mei, jadi udah 3 tahun ya kita ya. Dan nanti tangan dulu ya. Dan nanti tanggal 18 jangan lupa ya, tanggal 18 kita ada celebration perayaan anniversary ketiga. Ini kayaknya yang ada di sini semua udah daftar semua nih kayaknya. Yang di rumahnya udah daftar semua ternyata. Ya nanti kita terima kasih buat teman-teman dari HR, ada Eca yang sudah initiate kegiatan celebration-nya itu. Saya sebenarnya kemarin nggak expect ada celebration yang kayak gini, terus saya minta, udah Pak Iwan nggak usah pusing nyiapin ini, pokoknya Pak Iwan tinggal datang aja. Oke. Batu kan datangnya nanti. Oke, kita per hari ini sudah ada 168 member di WA group kita, dan kita punya mini library di lantai 7. Yang belum pernah visit ke situ silakan kalau mau lihat koleksi bukunya. Itu saya kalau perhatikan di bukunya dibandingkan foto ini sekarang udah jauh lebih banyak sih sekarang. Jadi kadang ada yang nyumbang, ada yang naruh bukunya di situ. Saya juga kadang-kadang kalau iseng beli buku udah selesai baca taruh situ karena di rumah nggak ada tempatnya. Jadi taruh sini aja. Terus kegiatan kita monthly book review, kita juga punya Yammer page, dan kita punya YouTube channel yang tempat kumpulan video-video kegiatan kita bulanan ini ya. Dan ini adalah daftar buku-buku yang sudah kita review, plus yang akan kita review hari ini. Total ada 37 buku per hari ini. Dan buat teman-teman yang belum registrasi, silakan melakukan registrasi dulu dengan scan QR code ini, karena ini akan dipakai untuk kita pengundian door prize. Hari ini ada 3 door prize voucher MAP 100.000 dan 1 buku originals karya Adam Grant. Oke, sekarang kita masuk ke review bukunya ya. Buku ini saya baca sekitar tahun 2021. Saya pernah share buku ini juga di IT team tahun 2022. Jadi saya cari-cari filenya, ternyata masih ada. Alhamdulillah belum kena yang retention 2 tahun ya. Kalau di sini agak ngeri, file udah lewat 2 tahun, tiba-tiba hilang aja. Nah, jadi alhamdulillah masih ada dan saya bisa share ke teman-teman di sini. Nah, kemarin saya sempat di grup WA bertanya top 3 apps, top 3 mobile apps yang dipakai sama teman-teman apa nih? Pak Joni apa Pak? Pak Joni? Teams. Nomor 1 Teams. Nomor 1 Teams. Luar biasa. Itu kan berarti handphone kantor kan. Kalau handphone pribadi beda lagi. Tapi saya lebih sering lihat handphone kantor, Pak. Oh, ya. Benar. Dedikasinya ya, luar biasa. Mas Niko, apa Mas? WhatsApp, browser sama IG. Tiga apa? Browser sama IG, Instagram. Oh, IG. Itu dia apa tadi? WhatsApp, nomor 2. Browser standar Chrome. Detik.com. Wah, berarti ini detik.com berarti sangat itu ya, update berita-berita. Nah, kalau Mbak Tuti, kenapa kok apa ya?
Berarti kan sering kan buka detik gitu kan, sering ya. Apa yang membuat sering buka? Hmm. Oh, ngomong apa hari ini gitu ya? Tambah. aja, soalnya kan judul-judulnya lagi kayak gini. FOMO ya berarti ya, FOMO. Biar up to date aja beritanya, kagak ketinggalan kan. Ada gosip juga ada di sini kan, gosip artis maksudnya. Sorry. Kalau Andre ya, Pak Andre, aplikasi yang YouTube, oke, YouTube. Apa yang membuat YouTube menjadi nomor 1 di situ? Nah, Saya nggak kuat dengan iklannya banyak. oh, Jadi kalau nggak itu, ya berarti saya yakin YouTube-nya pasti premium ini. Enggak. Oh, kirain saya nggak suka iklan kayaknya. iklannya di kayak Annoying banget ya, annoying banget. Ya. Oke, baik. Jadi udah mulai kebayang ya teman-teman di sini apa hal-hal yang biasanya memotivasi teman-teman untuk buka aplikasi tadi. Kalau Andre mungkin buka YouTube karena mungkin ya butuh hiburan atau mungkin butuh pengetahuan. Mbak Tuti juga tadi buka Detik karena silakan. Iya. Oh, Mbak Osi. Kalau kenal, ini istrinya Asop Andre. Salam kenal. Sini Pak, sebelah Pak. Akhirnya Tuti ada saingannya. Ya, jadi lanjut lagi ya. Tadi ada hal-hal yang membuat Mbak Tuti terbiasa membuka Detik, Andre terbiasa membuka YouTube, Mas Niko terbiasa membuka apa tadi ya, browser WhatsApp, Pak Joni terbiasa membuka Teams. Ada habit di situ ya. Jadi ada habit yang kita jadi terbiasa. Itu terwujudnya dalam bentuk screen time kita di handphone kita itu udah WhatsApp paling tinggi. Kalau saya Instagram nomor 2 ternyata di sini. Ya, nggak tahu tiba-tiba aja kalau misalnya lagi di bis gitu, perjalanan gitu, baru udah otomatis buka Instagram. Saya nggak ngerasa kayak gitu. Ke handphone tiba-tiba langsung klik aplikasi yang biasanya kita buka. Mungkin ada yang sukanya buka Tokopedia, Shopee. Ada juga kan. Nah, di sini definisi habit atau kebiasaannya. Habits adalah behavior, perilaku yang dilakukan dengan pemikiran atau bahkan tanpa pemikiran atau sedikit pemikiran yang dibutuhkan. Jadi untuk melakukannya kita udah nggak pakai mikir. Buka aplikasi udah nggak mikir. Oh saya lagi pengen buka ini karena ini nggak ada. Tiba-tiba udah langsung Instagram. Ini kayak ada triggernya gitu. Kayak ada sesuatu yang membuat kita langsung otomatis melakukan itu. Nah, itu adalah habit, kebiasaan. Dan ini buku-buku tentang habit banyak, ada Atomic Habit yang udah pernah kita bahas sebelumnya sama Mbak Hana waktu itu ya. Dan buku ini juga mirip-mirip, dia membahas tentang habit juga, tapi spesifik untuk dunia digital dan spesifik tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, seperti apa lagi ya? Meta, Google, bagaimana supaya mereka membuat aplikasi yang membuat kita itu tanpa sadar selalu menggunakannya, selalu kecanduan, addicted. Nah, habit tadi dibilang behavior kan, perilaku yang membuat kita nggak pakai banyak mikir untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, behavior sendiri kalau dalam ini namanya Fogg behavior model namanya.
dicetuskan sama Dr. Fogg namanya dia. Jadi behavior itu di sini dibilang behavior sama dengan motivation dikalikan ability dikalikan trigger. Jadi behavior itu baru akan terjadi kalau misalkan 3 unsur ini terpenuhi. Ada motivasi yang membuat kita mau melakukan itu, tapi motivasi aja nggak cukup sebenarnya. Motivasi aja nggak cukup. Karena kita termotivasi, habis nonton videonya Ade Rai, wah saya termotivasi mau hidup sehat. Tapi makannya masih gorengan, nggak pernah olahraga. Maaf kalau ada yang tersindir ya. Emang gorengan sulit banget. Artinya apa? Motivation saja tidak cukup. Motivation tidak cukup. Perlu ada ability. Ability kemampuan kita untuk melakukan tersebut. Kalau ability untuk melakukannya agak susah ya, nggak akan terjadi itu. Dan yang ketiga adalah trigger. Trigger itu pemicu. Ada pemicu yang membuat kita bisa melakukan semua. Kombinasi dari 3 ini yang akan menjadi perilaku. Nah, sekarang kita kupas satu-satu, mulai dari motivation. Sebagai manusia, kita itu pada umumnya, sebelum ke motivation, saya mau bahas ini dulu. Jadi, ini masalah merubah habit. Jadi, perusahaan-perusahaan besar yang tadi saya sebutkan, ada Meta, ada Google, mereka itu berusaha merubah habit kita. Nah, cuman itu ya, mungkin yang lokal ada ya, kayak apa, Tokopedia itu, GoTo itu sama lah, mereka konsepnya sama sebenarnya. Bagaimana merubah kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu sebenarnya kalau udah tertanam begitu lama, itu biasanya susah berubah. Ada yang pernah punya pengalaman punya orang tua yang usianya udah 60 tahun ke atas, terus diajarin pakai mobile banking, susahnya luar biasa kan. Mending saya ke bank aja lah kayak gini. Karena udah bertahun-tahun mereka ya udah biasanya ke bank. Kalau ngurus narik uang atau apa, merubah kebiasaan mereka sangat-sangat susah sekali. Ya tadi, old habits die hard. Sehingga produk-produk digital terutama di sini itu butuh sesuatu improvement yang bisa merubah habit penggunanya, berubah habit orang ya, habit orang yang sebelumnya belum pernah menggunakan produk tersebut supaya mau menggunakan produk tersebut. Ini sebenarnya tantangan juga kita di Manulife juga mungkin ada mengenalkan aplikasi baru, entah itu MiPos, entah itu Main atau apa, itu tantangannya juga kadang ada dari agent atau apa itu yang mesti di manage dengan baik, change management-nya ya. Nah, baik tadi yang B sama dengan M kali A kali T. Apa sih yang mengendalikan kita itu dari sisi motivation ya? Nah, secara umum manusia itu termotivasi oleh 3 hal sebenarnya, yaitu mencari pleasure, kesenangan dan menghindari pain, rasa sakit. Seek pleasure and avoid pain. Pain di sini bisa macam-macam sih ya. Jadi pain itu bisa benar-benar rasa sakit yang literally rasa sakit, bisa juga rasa sakit. Kita kalau misalkan ngeluarin duit itu juga rasa sakit ya. Dompetnya sakit ya. Itu sebabnya kadang solusi digital itu bagaimana membuat kita ngeluarin duit tapi nggak kerasa ngeluarin duit. Entah itu dibikin, bisa cicilan 12 bulan, 24 bulan. Sakitnya lebih reda, lebih berkurang, nggak berasa. Padahal sama aja sebenarnya. Itu yang pertama ya, seek pleasure and avoid pain. Kedua, to seek hope and avoid fear. Jadi mencari harapan dan menghindari rasa takut. Ya, kalau misalkan kita ngomongin harapan itu ya orang berolahraga. Jadi kalau yang pleasure sama avoid pain itu lebih immediate, efeknya lebih langsung.
Tapi kalau hope sama fear itu lebih future. Saya termotivasi untuk ya tadi hidup sehat karena harapan saya nanti di masa tua saya nggak akan kesulitan. Itu seek hope and avoid fear. Terus kemudian ketiga adalah to seek social acceptance and avoid rejection. Ini lebih bagaimana dia merasa diterima oleh lingkungannya. Itu juga yang memotivasi orang untuk melakukan sesuatu tadi. Cuman ya yang tadi dibilang motivation saja tidak cukup. Kadang kita tahu bahwa saya termotivasi untuk hidup sehat, tapi kalau tidak diimbangi dengan ability yang cukup, maka itu nggak akan terjadi. Nah, ability, sekarang kita berpindah ke ability. Faktor-faktor yang membuat ability. Nanti kalau kita ngomongin ability, bagaimana sebuah activity, sebuah kegiatan itu bisa dilakukan dengan lebih simple, lebih mudah, lebih sederhana. Jadi kalau ngomongin simplicity ada 6 elemen. Yang pertama adalah time. Yang pertama adalah time. Bagaimana? Ya, ini biasanya kelihatan di contoh-contoh aplikasi-aplikasi itu banyak. Kadang kalau misalkan payment atau apa itu prosesnya nggak ribet. Kadang ada yang fitur yang one click payment. Itu menghemat waktu kita. Kalau itu, jadi kita kayak dipermudah. Nah, kalau tagihan-tagihan biasanya ada one click payment, one bill, ya gitu. Itu adalah contoh bagaimana mereka menawarkan ability dari sisi waktu. Terus kemudian juga kalau misalkan kita membuka satu website gitu ya, Tokopedia atau apa, itu halaman yang dimunculkan pertama kali itu ada langsung halaman yang mungkin lihat produk-produk yang bisa dipilih. Nggak masuk menu dulu nih, masuk etalase gini nggak, nanti langsung kelihatan. Bahkan kadang udah sesuai dengan preferensi kita. Kita biasanya ngelihat produk-produk apa, dia udah langsung kelihatan. Terus kayak iklan di YouTube juga kita kalau orang nggak punya waktu, aduh saya nggak punya waktu buat ngeliat iklan kayak gini, ya itu dengan tawari premium kayak gitu, itu saving waktu kita. Kedua adalah money. Elemen yang kedua adalah money, uang. Ini biasanya aplikasi-aplikasi yang berbayar di Apple Store atau Play Store biasanya nggak laku malah. Yang laku adalah yang gratis. Aplikasi-aplikasi yang gratis itu yang lebih laku. Nah, biasanya namanya freemium ya. Free, tapi kalau misalkan kita mau lanjut pakai fitur-fitur atau di dalamnya itu baru bayar di situ. Jadi orang akan lebih senang kalau yang free sebenarnya. Terus kemudian dari sisi fisikal. Nah, fisikal ini analoginya gampang sih sebenarnya. Bagaimana kira-kira kalau misalkan turun ke MRT itu lebih senang pakai eskalator atau pakai tangga? Pakai lift. Ada lift, eskalator, tangga. Nah, jadi kalau membutuhkan fisikal biasanya lebih nggak disukai. Ability-nya lebih turun kalau misalkan membutuhkan aktivitas fisik yang lebih tinggi. Terus, nah ini yang fisikal juga contohnya apa? Ya, kayak Shopee itu kan sebenarnya menawarkan kemudahan. Kita nggak perlu ke mall, kita nggak perlu nawar-nawar harga. Itu aktivitas fisik dan emosi sih kalau nawar harga kayak gitu ya. Terus brain itu otak ya. Jadi kalau ini kadang kalau di aplikasi-aplikasi suka kita udah diarahkan, kita suruh mencet tombol yang warnanya kadang-kadang udah dibikin kontras banget dan tunjukin ini yang harus dipencet. Nah, itu memudahkan kita brain, otak kita dibikin jadi nggak terlalu banyak pilihan. Kadang kalau pilihannya banyak
payment dengan ini, payment dengan ini, payment dengan ini. Udah pokoknya buy aja dulu, ntar paymentnya baru di halaman berikutnya. Itu salah satu didesain oleh si pembuat aplikasinya tadi. Terus sosial. Nah, sosial ini bagaimana sebuah produk itu bisa kita menggunakan produk tertentu karena tekanan dari sekitar kita. Ya, contoh sekarang mobil listrik ya, orang udah banyak pakai mobil listrik. Kayaknya, wah kalau nggak pakai mobil listrik kayaknya kurang ini nih, kurang ketinggalan. Ya, kayak menggunakan WhatsApp pun juga. Dulu saya ingat awal-awal WhatsApp dulu orang masih pakai BlackBerry Messenger kan dulu kan. Dulu masih pakai BBM kan. Saya nggak punya BBM dulu. Saya tahu ya langsung WhatsApp, dan kalau tanya orang minta PIN BBM, nggak punya. Orang udah, masa nggak punya BBM? Nah, mungkin buat orang-orang yang merasa bahwa lingkungan sekitarnya mengharuskan dia pakai BBM, mungkin akan langsung lebih mudah untuk bisa membeli BlackBerry ya. Sama non rutin di sini lebih gitu ya. Karena kalau kita udah terbiasa menggunakan satu aplikasi, contoh marketplace lah, kalau Tokopedia dan Shopee, kita udah terbiasa pakai Tokopedia. Saya terbiasa pakai Tokopedia, istri saya biasa Shopee. Saya kalau suruh pakai Shopee bingung. Aduh, susah banget sih ini, kayaknya menunya nggak familiar saya. Jadi saya balik lagi ke Tokopedia. Jadi kalau misalkan kita harus pindah ke sesuatu yang bukan rutinitas kita, itu ability kita akan turun. Jadi itu ini 6 element of simplicity. Nah, sebelum saya masuk yang ke trigger tadi ya, ini saya jelasin pengantarnya. Di buku Hook ini, dia mengenalkan tentang hook model namanya. Jadi ini adalah siklus yang dilalui oleh kita sebagai customer, pengguna sebuah aplikasi, ketika menggunakan produk tersebut. Jadi pertama ada yang namanya step pertama adalah trigger. Nah, trigger ini sebenarnya adalah kunci utama sebenarnya. Pintu menuju ke habit tadi itu. Jadi pertama adalah trigger. Kemudian kedua, setelah ada trigger, maka terjadi action. Nah, kalau kita udah melakukan action, jadi trigger sih contohnya apa sih? Paling gampang ya. Trigger sih ada dua sebenarnya. Eksternal sama internal. Di slide berikutnya akan dijelaskan sih. Jadi trigger nanti akan menggiring orang untuk melakukan sesuatu, melakukan action. Setelah dia melakukan action, dia akan mengharapkan reward. Dia dibilang variable reward, karena reward-nya itu belum tentu. Ya, belum tentu, Pak. Reward-nya nanti akan jelaskan. Terus keempat adalah investment. Wah, investment kayak duit banget gitu. Tapi nanti investment di sini ternyata tanpa kita sadari kita itu sudah berinvestasi terhadap produk-produk digital yang kita pakai selama ini. Investasinya apa nanti akan jelaskan. Nah, ketika siklus itu sudah tertutup dengan baik, maka sudah bukan external trigger yang terjadi, tapi internal trigger. Internal trigger itu apa? Sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita pakai kayak tadi Instagram ya contohnya. Instagram itu awalnya mungkin kita triggernya dari luar, eksternal. Ya, saya langsung slide berikutnya tentang trigger. Ini starting point-nya behavior. Pertama adalah external trigger. Awalnya mungkin cuma dari notification. Kita install aplikasi, terus kemudian muncul notification. Makin sering notification itu dari handphone itu muncul lah. Teman Anda baru mengupload ini. Awalnya kita mungkin juga kepikiran buka Instagram, tapi ngelihat notifikasinya teman Anda baru saja posting foto ini setelah berapa waktu. Sama, Instagram, Facebook, LinkedIn, itu sama. Dia akan ngirim notification kayak gitu. Bisa notification, bisa ngirim lewat email, bisa dari iklan, bisa dari reminder. Intinya itu sesuatu yang muncul di sini, eksternal dari luar, masuk ke notification, sehingga kita klik itu, terjadilah ya tadi. Kita masuk melalui aplikasi,
Itu action-nya. Itu action-nya. Nah, nanti kalau misalkan itu siklusnya udah terjadi sekian berkali-kali, lama-lama udah jadi internal trigger, sehingga kita tanpa sadar akan membuka Instagram atau LinkedIn atau apa, kalau kita bisa merasa bosan, kita merasa cemas, merasa kesepian, merasa curiosity, penasaran ya, penasaran temen-temen gue lagi kemana sih hari ini, buka Instagram. Jadi triggernya udah bukan dari eksternal lagi, tapi udah dari dalam diri kita sendiri, karena kita ada rasa penasaran, kita bosen. Kayak di bis kadang-kadang 1,5 jam naik bis, bosen, buka Instagram lagi, lihat story-nya orang, wah, awalnya cuma 5 menit aja lah, ternyata berjam-jam. Ya, itu trigger ya. Jadi saya jelaskan langsung di sini eksternal sama internalnya. Jadi eksternal itu pertama kali sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut, itu masih eksternal sifatnya. Kedua kali siklus kedua mungkin masih eksternal, tapi setelah berkali-kali jadi internal. Tanpa sadar kita udah melakukannya tanpa mikir. Nah, tadi siklus berikutnya setelah tadi trigger, action, berikutnya adalah rewards. Setelah kita buka aplikasi tersebut, kita berharap ada reward. Rewardnya apa sih sebenarnya? Kan sebenarnya variable reward kan. Nah, rewardnya ada 3 jenis. Pertama, rewards of the tribe. Kita senang misalnya ngelihat ada yang nge-like postingan kita, ada yang komen di postingan kita, nge-retweet. Kadang kita posting tulisan di WhatsApp, message gitu, terus teman kita kasih love atau mungkin kasih ketawa. Itu ada sesuatu yang kayak ada yang baca, ada yang memperhatikan gitu. Ada perasaan-perasaan itu yang ini reward yang buat kita. Dan nggak selalu, kadang ada yang kadang kita dapat like, kadang enggak. Dan itu variabel, sangat-sangat bervariasi antara yang kita kirim hari ini, besok itu bervariasi. Dan itu sebenarnya membuat kita jadi penasaran. Ada nggak sih yang nge-like saya hari ini? Nah, itu. Karena reward of the tribe ini, tribe itu apa sih artinya? Suku ya, jadi kayak kelompok. Jadi kalau misalkan kita mencari reward yang membuat kita merasa accepted, diterima, membuat kita merasa atraktif. Kita kirim foto, kita lagi berpose gimana gitu, terus ada yang nge-like, wah dia nganggap saya atraktif gitu. Keren banget ya. Itu yang pertama, reward of the tribe. Kedua adalah reward of the hunt. Nah, reward of the hunt sebenarnya ini didasarkan dari ada kebutuhan natural manusia pada zaman pemburu pengumpul dulu ya, manusia purba ya, masih pemburu ya. Sukanya berburu, mencari sesuatu yang bisa diburu atau ditemukan, pemburu pengumpul ya, pengumpul. Sehingga apa? Kita itu senang scrolling. Scrolling berharap kita akan mendapatkan sesuatu yang kita suka. Oh, nggak suka. Coba lagi. Jadi ada perasaan, mungkin saya setelah ini akan menemukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Nah itu, ada reward juga di situ yang kita dapatkan. Yang kita cari di sini. Efek-efeknya apa? Scrolling terus ya, nggak habis-habis ya. TikTok gitu. Dan itu penemunya siapa itu? Scrolling, unlimited scroll kayak gitu. Ada buku yang bahas itu. Terus kemudian rewards berikutnya adalah rewards of the self. Ini lebih rewards memiliki perasaan bahwa kita punya apa ya, sense of kompetensi, completion. Ini saya rasakan di Duolingo ya. Di Duolingo biasanya nunjukin apa? Streak-nya. Wih, streak saya udah berapa nih? 152 hari. Ini sejak yang si Mas Didit review buku 5 AM Club itu yang
ngenalin apa Duolingo. Jadi 461, Pak. kenapa? 461. Wih, Tahu bahasa apa dong. itu? Bahasa apa itu? Campur-campur ya. Ya, saya bahasa Korea saya. Oh, sama. Bisa hasil. Jadi itu yang membuat kita pengen kembali lagi, karena kita juga mengharapkan reward ini. Kita selalu pengen, kalau yang suka Mobile Legend juga kadang levelnya udah berapa gitu, itu ada completion, ada perasaan saya mampu melakukan ini. Gitu. Nah itu reward yang kita cari, variabel reward yang kita cari tadi. Nah setelah reward, terus kita ngapain biasanya? Investment. Investment is yang tadi saya sebutkan bukan duit. Seringnya bukan duit. Ya ada lah yang duit ya, kayak apa si YouTube Premium gitu kan duit kan. Tapi ada yang lebih nggak kelihatan, nggak kerasa ya, nggak kerasa kita menginvest sesuatu. Apa yang kita invest di sini? Pertama konten. Kita nulis di LinkedIn, kita upload foto di Instagram, itu kita invest. Kita memperkaya aplikasi tersebut. Iya. Dan ada yang bilang, if something is free, ya, apa lanjutannya? When something is free, you are the product. Jadi sebenarnya kita yang dijual sama si pemilik aplikasinya itu, pemilik platformnya itu. Ya, kita posting di Instagram, kita nulis review di Goodreads, kalau yang suka baca buku kan ada platformnya Goodreads, kita review buku di situ. Kita bikin playlist di Spotify. Itu semuanya investment kita terhadap aplikasi tersebut. Terus ada lagi follower, subscriber, reputation, rating di marketplace itu kita ngasih rating toko ini, penjual ini ratingnya 5 atau berapa itu, kaskus cendol ya. Terus juga ada data kontak list, biasanya kan kita ngasih akses aplikasi untuk membaca kontak list kita, nggak tahu aplikasi pinjol. Terus kita nonton YouTube, kita klik video ini, itu memberikan informasi ke YouTube bahwa oh orang ini senang video kayak gini, akhirnya dikasih lagi yang mirip kayak gitu. Terus invest apa lagi? Invest skill. Jadi kita semakin pakai aplikasi itu, kita semakin mahir, sehingga begitu kita udah mahir, entah itu pakai Excel, pakai Canva, ada aplikasi yang serupa lagi, kita, saya kan udah jago di sini, saya nggak mau pakai yang lain lagi. Oke, itu tadi dari sisi kita sebagai pengguna ya, kita punya awareness tentang siklus tadi. Jadi siklusnya begitu kita invest, kan balik lagi ke siklusnya kepada trigger lagi, trigger muter terus saja. Jadi ya udah kita tiap saat, saya nggak tahu, saya udah sehari berapa kali buka Instagram, mungkin kalau ada hitungannya mungkin sering juga ya. Nah ini dari sisi kita sebagai pengguna. Terus ada yang kadang kita berpikir, terus ini kan berarti kayak memanipulasi seseorang kan sebenarnya, kayak memanipulasi habitnya orang, memanipulasi cara orang bertindak. Dan kalau dengan kata manipulasi yang kesannya kayak negatif gitu kan ya, manipulasi orang. Nah sebenarnya ada etika-etika yang perlu dipahami sebagai pembuat aplikasinya. Kalau misalkan kita sebagai pembuat aplikasinya, ya kita seringnya banyaknya pengguna ya di sini ya. Cuman kalau misalkan kita punya kesempatan bikin aplikasi yang wah ini kayaknya berguna nih buat orang, maka ini yang perlu dipahami. Gimana bacanya metrik ini, manipulation metrik ini. Jadi kalau misalkan kita buat aplikasi,
Instagram lah misalkan ya. Instagram itu kalau misalkan si pembuat aplikasi merasa aplikasinya itu berguna buat orang dan mereka menggunakannya juga si pembuatnya itu. Artinya pembuatnya merasa ini berguna karena dan dia memakai, terus kemudian dan ini membuat hidup orang lebih baik, maka dia bisa dibilang sebagai fasilitator yang memfasilitasi karena dia juga mempunyai impresi yang bagus terhadap produk tersebut. Tapi kalau misalkan si pembuatnya pakai, tapi itu sebenarnya nggak membuat kehidupan orang jadi lebih baik, itu cuma levelnya entertainer namanya. Yang paling parah itu sebenarnya yang ini nih, yang dealer ini. Itu nggak bikin orang hidupnya lebih baik, mereka pun juga nggak pakai. Ya kayak narkoba ya. Yang penjualnya nggak pakai, tapi itu nggak bagus buat hidup orang. Ya dealer ya jadinya. Kalau yang peddler itu mungkin improve hidupnya orang, tapi dia nggak pakai si pembuatnya. Mungkin kayak tukang somai lah ya. Kita nggak pernah lihat tukang somai makan somai dagangannya sendiri gitu ya. Jarang. Nah itulah peddler. Ini sih yang bisa saya sharing dari buku Hook ini. Jadi kesimpulannya ya kita takeaways-nya sebenarnya kita sebagai pengguna aplikasi kita mesti sadar bahwa habit kita itu sebenarnya didesain bukan nggak sengaja. Jadi si pembuat aplikasi memang sengaja udah membuat cara hidup kita udah terpengaruh oleh si aplikasi tersebut. Terus ya tadi motivasi nggak cukup, tapi simplicity yang mendorong si ability ya tadi ya. Simplicity akan mendorong ability seseorang. Terus kemudian variable reward itu tadi yang reward of tribe, terus tribe, self, sama yang tengah tadi apa ya? Lupa. Han, reward of the Han. Oke. Investment creates commitment, ya. Kalau misalnya kita invest di situ, kadang kita udah nggak mau pindah-pindah. Ya kayak contohnya kalau bayar-bayar itu ya, bayar-bayar PAM atau apa, kita udah bisa bayarnya pakai Tokopedia, informasi nomor rekeningnya atau nomor pelanggannya itu udah kesimpan di situ sehingga kayaknya udah mudah, ability-nya udah jadi karena kita udah invest nomor pelanggan di situ. Jadi kita nggak mau suruh pakai aplikasi lain, nggak, udah biasa pakai ini. Investment. Dan internal triggers create lasting habit. Ya. Kalau eksternal sebenarnya tinggal notifikasi tinggal dimatiin aja kalau misalkan mau nggak terpengaruh eksternal trigger. Saya biasanya kalau habis install aplikasi, notifikasi saya off-in. Karena begitu once kita install sebuah aplikasi, biasanya mereka akan mencari cara supaya kita kembali ke aplikasi itu. Digoda dengan notifikasi ini buka. Duolingo apalagi tuh. kita kalau sehari nggak itu udah dipanggil-panggilin sama dia gitu ya. Berisik gitu. Di email, di notifikasi itu udah. Ya. Oke. Sorry agak panjangan ya jadinya. Dari teman-teman ada yang mau sharing dari sini? Ya. Saya tadi terkait dengan yang awal tadi untuk rumusnya. Tadi kan kali Pak ya. Maksudnya BMAT. Ya. Kalau kali berarti kalau ada salah satu yang nol, berarti behavior-nya adalah nol. Nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Nah, maksudnya apakah lebih prefer ke plus? Kalau menurut saya kali sih. Bahkan di buku di modelnya dia emang B sama dengan MAT, berarti kan dikali kan. B sama dengan MAT. Karena memang tadi kita punya motivasi, tapi ability-nya rendah. Ability-nya rendah banget. Kita motivasi buat berolahraga, tapi tempat nge-gym jauh. Itu ada sebenarnya olahraga push up di rumah juga bisa gitu ya. Ya harus
ke tempat nge-gym. Jadi alasan ini diada-adain sih. Motivasinya kurang berarti itu ya. Jadi kalau dari modelnya si Fogg ini, memang itu sih, harus tiga-tiganya. Tiga-tiganya terpenuhi, baru dia bisa jadi behavior. Itu sebabnya kayak trigger di buku Atomic Habit pun juga dibilang, trigger ini sangat dibutuhkan. Saya, kalau ditanya, Pak Iwan kok bisa sih bersepeda setiap hari? Karena triggernya adalah kerja. Kalau kerja adalah naik sepeda. Jadi saya nggak skip sepedaan karena untuk ke kantor saya mesti naik sepeda. Triggernya itu. Oh ya, Rame katanya di UB. oke. Dan ke atas lagi demo. Ini kalau melihat di YouTube ada tuh itu apa live-nya. Oke, jadi gimana nih? Kita oke, baik, karena kondisi kurang kondusif ya di luar teman-teman, jadi ability-nya rendah, triggernya. Ya, Udah diminta pulang tuh. iya betul. Hah? Scan? Oke. Mau scan ya? Oke, baik teman-teman, sebenarnya kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya, kita mau diskusi lebih lanjut bisa di grup chat, WA grup ya, di grup chat, karena memang terkait buku ini tuh buat saya, ya lucu banget sih itu suaranya. Remote TV dah. Oh iya, siapa tuh? Anak aku. Oke. Oke, kita lanjutkan di grup chat ya diskusinya. Nanti saya nggak tahu untuk door prize-nya gimana ya. Kita sama door prize-nya juga di rapel minggu depan, bulan depan kali ya. Atau nanti kita set waktu untuk memutar ini. 18. Oh iya benar, tanggal 18 kita ada perayaan celebration itu. Kamis itu ya, Mas Iwan? Kamis. Sudah Jam makan siang. Oh, oke. Ya. Yang belum absen silakan absen dulu di sini. Ini yang akan diundi untuk hari Kamis depan. Oke. Sebelumnya kita mau foto dulu yuk. Siang hari ya. Ya, siang. Ya. Cepet gimana ceritanya itu? Samperin. Demi 7 juta aja bener ya. Aduh, kesel banget. Makanya mau 10 tambah 6, Mbak. Oh, iya. 17. Presiden. 10 tambah 6 juga. Biasa. Banyak ke Paris. Banyakan sama Bunda Teddy. Iya. Bunda. Biasa banget ya. Oke. Notebook Pak. Pakai kamera notebook. Apa ini? Jadi Bu Vera perlu di samperin nggak? Itu kalau nggak ada Bu Vera gimana? Ya, itu deh. Ke Ilen tuh bosnya. Enggak sih, harusnya sih enggak. Kan gue udah bilang. Tidak, bukan dia mau balikin kan? Hari terakhir. Lah. Oh iya saya. Nah, udah. Oke, silakan menempati posisi. Yuk. Bentar, teman-teman yang online. Kita sambil Saya stop dulu ya.
Berarti dari kecil. Ya, Pak. Iya loh. Oh, Kurang merapat kayaknya. Bisa sih sebenarnya. Nanti ketutupan nggak ini ya? nggak apa-apa, nggak ada orang duduk. Ya, gitu. Bapak beli aja. Luar kota ya. Wah, ya. Gitu. Ya, ada bunga. Luar kota ya Pak ya? Ini luar kota ya? Ini nggak gedungnya bukan di sini. Bunga hari Kamis ikutan Di nggak sana bunga? udah boleh pulang ya? Udah Iya, peluang. di sana udah boleh pulang, di sini belum pulang. Kasihan Itu banget. di mana Emang? Oh, Kamis ada acara ya? Aku Kalau Kamis cuti Kamis- sih kebetulan. Kamis ada acara makan siang di sini. Mau ikut? Jadi, Ada ambil voucher, voucher oh iya, vouchernya masih ada. masih ada. Nah aja. Belum. Nanti kelamaan kok ambil loh. Oh, expired belum? Oh, Oh, yang di mana ya? sini. Oh, sampingnya bunga. 1, 2, 3. Masuk. Ini nggak ada suaranya ini, langsung ya ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, cek. Oke, sip. Oke. Oke, hati-hati di jalan ya semuanya ya. Ibu Valerie. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Take care ya. Thank you, Pak Iwan. semuanya. Thank you. Thank you, Pak Iwan. Yuk, tunggu. Yuk deh.